Message forwarded to that government by the Secretary of State on August 11th. I deem this reply a full acceptance of the Saudara-saudara, saya dapat berita yang menggembirakan bagi kita semua bahwa Jepang telah menyerah pada sekutu. Sungguh itu kabar yang gembira, tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Biar saya perjelas. Jadi, sekarang Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negeri kita karena telah menyerah pada sekutu, sedangkan sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Lalu apa yang harus kita lakukan? Bagaimana jika kita meminta pada Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju dengan itu. Karena ini memang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita pergi ke rumah Bung Karno. Rapat pun diakhiri dan mereka pergi ke rumah Soekarno dengan maksud memberitahu Soekarno akan keinginan para kaum muda ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apa ada Bung Karno di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Memang ada keperluan apa ya? Ini Bu, ada hal yang ingin kita bicarakan. Oh, kalau begitu silahkan masuk. Silahkan duduk. Kalau begitu saya panggilkan Bapak dulu ya. Oh ya, kalian mau minum apa? Biar saya buatkan. Tidak usah merepotkan, Bu. Tidak usah. Nggak apa-apa kok, Nak. Jangan sungkan. Kalau begitu, apa saja yang penting halal. Baiklah, permisi. Saya harus kembali ke dapur. Masih banyak pekerjaan. Saya dengar dari istri saya ada yang ingin dibicarakan. Apa itu? Ini kami dapat kabar kalau Jepang telah menyerah. Benarkah? Ya, itu benar. Maksud kami datang ke sini untuk meminta agar segera dilaksanakan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak takut? Kalau kalian nekat, Jepang akan menyerang kita. Justru itu, saat ini Jepang bukan penguasa Indonesia lagi. Jadi, untuk apa kita menyia-nyiakan kesempatan ini? Yang jelas kami ingin kemerdekaan Indonesia secepatnya. Apa ini tidak terburu-buru? Tapi saya yakin berita itu benar adanya. Nanti saja setelah bicara dengan PPKI. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu karena saya takut Jepang tahu tentang rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi kami tidak ingin merdeka oleh Jepang. Assalamualaikum. Wah, ada apa ini? Mereka bilang Jepang sudah menyerah. Mereka ingin kita proklamasikan kemerdekaan. Apa? Bukankah kita harus sidang PPKI dulu sebelum proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, saya berpikir begitu. Lantas apa yang akan kita lakukan? Sedangkan para kaum muda terus mendesak kita. Kebenaran berita itu masih diragukan. Bagaimana jika palsu? Jadi kita akan turuti kemauan mereka atau tidak? Tidak. Baiklah kalau begitu. Pada malam harinya, pukul 00 menjelang tanggal 16 Agustus 1945, para kaum muda kembali mengadakan rapat di Cikini dan merencanakan untuk mengasingkan Soekarno bersama Moh-Hatta. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dengan Muhammad Hatta keluar Jakarta agar bebas dari pengaruh Jepang? Tapi kemana ya? Bagaimana kalau kita ke Rengas Dengklok? Di sana keamanannya terjamin.
Iya bagus, saya setuju dengan itu. Para kaum muda lalu pergi ke rumah Soekarno untuk mengajaknya dan Mohatta ke Rengas Dengklok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mencari Kang Mas ya? Maaf Bu, kami tidak bermaksud mengganggu waktu istirahat Ibu. Tapi ada hal penting yang ingin kami bicarakan dengan Bung Karno. Ah, tidak apa-apa. Ayo silahkan masuk. Silahkan duduk. Kebetulan Bung Hatta juga menginap di sini. Apakah kalian juga ada perlu dengannya? Oh iya Bu, kebetulan sekali. Ada apa ya? Mengapa tengah malam begini kalian susah-susah datang kemari? Ada hal penting yang ingin kami bicarakan. Apa itu? Maaf, kami mengganggu istirahat Anda. Kami diutus untuk membawa Anda berdua ke luar kota. Memangnya kemana? Kerawang. Untuk apa kita pergi ke sana? Untuk menghindari pengaruh Jepang. Baiklah. Bu, Bapak pamit dulu. Bapak pergi keluar kota. Luar kota? Ya, mereka bilang ke Kerawang. Bolehkah saya ikut? Akhir-akhir ini saya merasa akan terjadi sesuatu yang tidak enak tentang Kang Mas. Baiklah. Mereka pun pergi ke Rengas Dengklok. Mereka tiba di sebuah rumah. Di sana, Bung Karno dan Mohatta terus didesak dengan cara kasar. Mereka didesak oleh kaum muda untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bung Karno, tunggu apa lagi? Ini waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Maaf, saya tidak bisa. Ayolah, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Hei, kalian ini apa-apaan? Tidakkah ada cara yang lebih halus? Dengar Bu, kami hanya ingin Indonesia cepat merdeka. Ya saya tahu itu, tapi jalannya tidak seperti ini. Bisa kan kalian rundingkan kembali secara baik-baik dengan kepala dingin? Percayalah, jika emosi yang kalian andalkan tidak akan berhasil. Akhirnya, Fatmawati berhasil membujuk para kaum muda untuk menyelesaikannya secara baik-baik. Di sisi lain, Ahmad Subarjo yang telah mengetahui keadaan dan keberadaan Soekarno, Mohatta, dan Fatmawati pergi untuk menyelamatkan mereka bersama Sayuti Melik. Hei kalian, sudahlah lepaskan mereka. Jadi bagaimana Bu? Baiklah, saya akan proklamasikan. Ya baguslah, tapi di mana kita akan membuat teks proklamasinya? Bagaimana kalau kita ke rumah Laksamana Maeda? Ya sudah, kita pergi ke sana. Mereka semua lalu kembali ke Jakarta dan pergi ke rumah Laksamana Maeda. Permisi, ada apa Tuhan kemari? Maaf, mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahat Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah kabar Jepang menyerah pada sekutu itu benar? Dari mana kalian tahu? Teman kami mendapatkan informasi itu dari radio luar negeri. Ya, itu benar. Tuan, para kaum muda terus mendesak kami untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bagaimana menurut Tuan? Ya bagus, ini waktunya yang tepat. Begini, kalau boleh kita pinjam rumah Tuan. Boleh, emang untuk apa? Rencananya kami akan buat naskah proklamasi. Nah silakan, mari kita buat di dalam. Insinyur Soekarno, Mohatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi ke dalam rumah Laksamana Maeda untuk menulis naskah proklamasi. Sedangkan yang lainnya menunggu mereka selesai. Dan akhirnya naskah proklamasi selesai dibuat.
Nah, sekarang naskahnya sudah selesai. Tapi di mana kita bacakannya? Maaf, boleh saya mengusulkan? Bagaimana bila di rumah saya? Ya, itu bagus. Iya, bisa, di sana aman. Akhirnya, proklamasi pun sepakat untuk dibacakan di rumah Insinyur Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945 dini hari. Semuanya bersiap-siap. Di saat semuanya sedang sibuk, Suhut tiba-tiba datang menghampiri Bung Karno. Permisi Tuan, apakah ada pengibaran bendera merah putih? Tentu saja harus, karena itu lambang negara kita. Tolong jahitkan kain merah dan putih menjadi satu. Sekarang juga untuk menjadi bendera. Baiklah. Soekarno pun membacakan naskah proklamasi. Suhut dan Latif pun mengibarkan bendera merah putih yang diiringi lagu Indonesia Raya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini